Shalom saudara. Hai, apa kabar? Luar biasa, amin. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang sangat diberkati. Apapun keadaan, apapun persoalan, apapun masalah, kita adalah orang-orang yang diberkati. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita dudukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kembali kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh diajar, kami boleh menikmati firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, tutup punggus kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu, persiapkan jemaat-Mu. Segala roh apapun yang membuat kami tidak bisa berkonsentrasi, kami ikat patahkan, kami isi di dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, tutup punggus dan kuasa darah-Mu, alat-alat yang kami pakai, sehingga sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Semuanya siap diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara, buka firman Tuhan dari Zefanya 2 ayat 1 sampai dengan 3. Zefanya 2 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, demikian firman Tuhan. Bersemangatlah, berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Luar biasa Tuhan, saudara. Allah berfirman melalui Zefanya bahwa bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda, bangsa-bangsa di Yerusalem itu akan dihukum oleh Allah. Dan Zefanya dipakai sebagai alat. Luar biasa. Saudara, hukuman seperti apa? Kalau kita tahu hukumannya sangat mengerikan. Kita lihat saudara di dalam Zefanya 1 ayat 2 sampai dengan 3. Zefanya 1 ayat 2 dan 3. Lihat. Tuhan berfirman, penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa. Aku akan menyapu bersih segala-galanya di atas, segala-galanya dari atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita tidak ngeri ngelihat Tuhan sudah berkata seperti itu. Dan kita tahu kalau Tuhan sudah berkata seperti itu pasti akan terjadi. Saudara, itulah yang Tuhan katakan kepada Zefanya. Dan Zefanya berseru kepada orang-orang Yehuda dan bangsa-bangsa di Yerusalem. Saudara, seringkali Tuhan mau menghukum umatnya. Seringkali dia memakai hamba-hambanya untuk memperingatkan mereka kapan mau ditunggang balikan, kapan mau dihukum. Seringkali seperti itu. Jadi, saudara masih ingat Yunus? Tuhan berbicara kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe dalam 40 hari. Katakan 40 hari ini Tuhan akan menunggang balikan ini. Tuhan akan menghabiskan Niniwe dalam 40 hari. Tuhan memakai Yunus untuk berkata seperti itu, untuk berbicara seperti itu, untuk memperingatkan orang-orang Niniwe seperti itu. Seringkali saya berpikir seperti ini. Kenapa ya zaman sekarang dengan zaman dulu tuh berbeda ya? Kalau zaman dulu Tuhan zaman dulu mau menghukum kita, Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya. Kalau sekarang kok tidak lagi ya seperti itu gitu loh. Tidak pernah kita dengar yang hal-hal yang seperti itu. Saudara kasih Tuhan, saya bertanya seperti itu di dalam hati, dan Tuhan memberikan hikmat kepada saya seperti ini, saudara. Ingat waktu kamu dulu belajar, saudara pernah belajar juga sekolah kan? SD, SMP, SMA atau SMU sekarang. Kita belajar dari SD, SMP sampai SMU. Dari SD, SMP, SMU, kalau kita tidak datang, gurunya teleponin. Kita bolos, gurunya kasih tahu, kenapa kok tidak datang, kenapa kok bolos. Laporan, tanya ke orang tua. Atau kalau nilai kita jelek, orang tua dipanggil, dikasih tahu,
Kalau kita nakal, suka berkelahi, orang tua dipanggil, sedikit-sedikit orang tua, nggak masuk orang tua, sakit orang tua, nilai jelek orang tua. Itu komunikasi seperti itu tuh terjadi dari SD, SMP, ke SMU udah agak sedikit jarang. Itu yang terjadi. Tapi begitu kita masuk universitas, itu berbeda lagi. Kita masuk atau tidak masuk, kita kuliah atau tidak kuliah, kita bisa atau tidak bisa, sepertinya tidak ada yang peduli lagi. Lepasin aja seperti itu. Yang penting waktu ujian, waktu ulangan, ujian, kita bisa lulus. Bayar uang kuliah, uang semester, ujian lulus, selesai. Mau mahasiswa fotokopi, mau dia datang atau tidak datang, itu tidak urusan. Ada juga sih dosen-dosen yang mengizinkan mereka ujian melalui jumlah kehadiran mereka di dalam perkuliahan. Ada juga yang seperti itu. Tapi lebih banyak adalah lepas. Mau datang, nggak mau datang, mau dengar, mau ngerti atau tidak ngerti, itu dilepas. Itu yang terjadi. Kenapa ada perbedaan antara SD, SMP, SMA dengan universitas? Saudara, SD, SMP, SMA atau SMU, kita perlu bimbingan. Kita perlu bimbingan karena kita masih kecil, belum dewasa. Tetapi begitu kita universitas, kita mahasiswa. Dengan kata lain, kita sudah tidak lagi ketergantungan dengan orang tua. Kita harus sudah bisa mandiri. Kita harus sudah bisa menentukan diri kita sendiri, baik atau benar, jalan yang terbaik, apa yang harus kita lakukan. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena begitu kita lulus dari universitas, kita harus terjun dalam masyarakat. Ingat, di dalam masyarakat tidak bisa kita didorong-dorong lagi oleh orang tua. Tidak bisa kita lagi berketergantungan dengan orang lain. Kita sendiri yang harus mandiri. Kita harus bisa jalan, bisa bergerak, bisa mengambil keputusan yang mana yang baik, kapan harus jalan, kapan harus stop. Itu yang terjadi. Jadi dengan kata lain, saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru atau perjanjian lama dengan masa sekarang ini. Kalau zaman dulu mereka ketergantungan, kalau misalkan mereka salah, mereka berdosa, ada Tuhan kirimkan nabi-nabinya untuk mengingatkan kita. Tujuannya adalah untuk supaya kita bertobat. Kenapa sekarang ini tidak terjadi lagi seperti itu, saudara? Mungkin ada juga sebagian, tetapi seringkali tidak terjadi hal seperti itu. Saudara, sekarang kita sudah lebih dewasa lagi. Kalau perjanjian lama mereka cuma pegang hukum Taurat, tetapi sekarang kita ada PL, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, dan Yesus sudah datang ke dalam dunia, Yesus sudah mati buat kita. Dan Roh Kudus ada menyertai kita. Jadi dengan kata lain, setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah bisa berbicara tanpa harus dengar, tanpa harus melalui siapapun. Kita tuh bisa mendengar sendiri. Kita tuh bisa peka. Kita tahu. Jadi bukan lagi Tuhan berbicara secara global, tapi Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Mungkin orang itu jatuh di dalam uang, jatuh dalam kejinahan. Kita mungkin tidak sama seperti dia. Kita punya masalah sendiri, kita punya problem sendiri. Jadi yang menjadi cermin adalah diri kita sendiri. Yang menjadi cermin adalah Alkitab yang ada dalam kita, atau Tuhan yang ada dalam kita. Pengertian yang kita sudah ada di sana. Itu yang menjadi motivasi, itu yang menjadi perbedaannya kita. Dan hari ini kita di tempat ini, orang percayalah, sekalipun Tuhan tidak berbicara melalui nabi-nabi, melalui rasul-rasul, tapi Tuhan berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada menyertai saudara dan saya. Ada amin? Yes, kita lebih luar biasa lagi. Dan hari ini kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Sefanya dalam keadaan mereka ditegur seperti itu. Waktu kita menghadapi problem dan masalah, ditegur oleh Tuhan. Sefanya diberitahukan dan apa tindakan daripada Sefanya saat hal itu terjadi. Saudara, mari kita belajari sama-sama. Coba kita lihat. Saudara, kita lihat ayat 1. Coba kita lihat di dalam ayat pertama, Sefanya 2 ayat 1. Bersemangatlah, berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Inilah peringatan daripada Sefanya. Sefanya berkata, bersemangat, berkumpul. Bangsa yang acuh tak acuh, jangan engkau menyepelekan, jangan engkau patah semangat, jangan engkau putus asa, jangan engkau menganggap remeh bahwa ini tidak mungkin terjadi, bagaimana mungkin. Ingat, apa yang firman Tuhan sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan melakukan apa yang seperti apa yang Dia kehendaki, dan terjadi itu semua. Saudara, makanya Sefanya berkata gini, hai semangat, hai berkumpul semuanya di tempat ini, hai berkumpul semuanya, bersemangat saudara.
Jujur ya, saat kita menghadapi masalah, problem, pergumulan, saat kita tahu ada problem dan masalah, jujur, kita seringkali putus asa. Seringkali kita sudah nyerah sebelum kita berperang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tapi firman Tuhan melalui firman-Nya berkata, semangat. Apa saudara? Semangat. Hari ini kita menghadapi problem yang sama, COVID-19. Dari Februari sampai dengan saat ini saudara. Dan kedepannya seperti apa kita pun tidak jelas. Masalah tuh biasa, tapi kalau masalah berlarut-larut itu yang membuat kita menjadi kapan. Itu yang menjadi kita membuat jadi lemah. Tapi hari ini saya hanya mengingatkan para saudara dan saya dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, ingat, semangat. Apa katakan saudara? Semangat. Katakan kiri kananmu, semangat. Jangan putus asa. Tuhan ada di sana. Tuhan bersedia, Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Semangat. Tapi kalau kita patah semangat, kalau kita sudah patah semangat, apapun yang dilakukan oleh Tuhan, saudara, tidak ada gunanya. Semangat, semangat untuk hidup, semangat untuk maju, semangat untuk berubah. Ada amin? Kita lihat satu contoh yang luar biasa, saudara, di dalam 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan 4. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, ini yang terjadi. Saudara tahu kan penyakit kusta? Dia mati selagi dia masih hidup karena udah tidak ada harapan lagi. Dan orang-orang kusta itu makan oleh karena belas kasihan dari mereka-mereka yang di dalam kota. Entah itu saudara mereka, entah itu orang tua mereka. Mereka hidup belas kasihan dari orang kota. Sedangkan orang kota di sana kelaparan. Saudara, orang kota sendiri kelaparan. Buat dia sendiri aja dia nggak bisa makan, apalagi buat kita. Dan apa yang dimakan oleh orang-orang kota? Saudara, kita lihat di dalam ayat 2 Raja-Raja 6 ayat 25. 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal. 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati. 1/4 kap tai merpati seharga 5 sikal perak. Saudara, kalau orang-orang kota kelaparan, orang-orang kota makannya tai merpati. Saudara, lah kita di sini makan oleh karena belas kasihan mereka. Mereka makan tai merpati, apa kita makan tai mereka? Saudara, ini yang sesuatu yang tidak mungkin punya. Mereka tuh kelaparan. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Saudara, jadi dengan kata lain, sikapnya seperti ini. Ya udahlah, mereka juga mati, mereka juga lapar. Kita bisa apa? Kita udah kusta, kita sudah penyakitan, kita nggak bisa kemana-mana. Kita makan oleh karena belas kasihan mereka. Sedangkan mereka saja tidak punya makanan. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, pasrah saja. Apakah itu yang akan terjadi? Saudara, ada opsi di sini. Diam mati, ke kota ikut mati, atau ke tempat musuh. Ke tempat musuh, mati juga. Tapi ada makanan. Tapi siapa tahu mereka berbelas kasihan. Itulah yang terjadi. Saudara, kita kembali 2 Raja 7 ayat 3 dan 4. Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, lihat apa yang kita bisa melihat, apa yang kita bisa lihat di sana. Masuk, diam mati, ke kota mati, ke musuh juga mati. Tetapi karena mereka masih punya semangat untuk hidup, semangat untuk mencoba, itu yang terjadi. Selama mereka masih punya semangat, mereka mencoba. Ya udah mati, tetapi mereka berusaha. Dengan kata lain saya mau berkata begini saudara, lebih baik kita gagal daripada kita nggak berbuat apa-apa. Karena dengan kegagalan itu kita ada satu pembelajaran yang luar biasa. Dari kegagalan seperti itu kita baru melihat
realita itu seperti apa. Bukan hidup di dalam bayang-bayang kalau. Saudara, dan apa yang terjadi? Saat mereka masuk ke tempat musuh, ternyata Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Ada amin? Itu bangsa Aram sudah habis, kacau semuanya. Itu kelimpahan demi kelimpahan, itu makanan luar biasa, begitu melimpahnya. Kalau saja mereka tidak berani untuk bertindak, kalau mereka saja apatis, sudah dingin, sudah nyerah dan putus asa, ya mau apa lagi? Orang-orang juga seperti ini, orang kota yang sehat aja kelaparan, apalagi kita yang seperti ini. Apa yang harus kita bisa lakukan? Kita terbatas, kita nggak bisa kemana-mana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, terlalu banyak argumentasi seperti itu. Tapi hari ini saya mau berkata, apapun situasi dan kondisimu, percayalah, Tuhan tahu kok, Tuhan mengerti kok, dan Dia tahu kapasitas kita. Tidak akan melebihi kemampuan saudara dan saya, dan Dia juga yang akan memberikan jalan keluar. Ada amin. Luar biasa. Jadi yang pertama, apapun kondisi keadaan kita sahabat ini, terserah. COVID-19 bagaimana Pak? Kapan selesainya? Saudara, saya mau katakan, memangnya kalau COVID-19 tidak selesai, apakah Tuhan tidak bisa memberkati kita? Apakah Tuhan waktu Tuhan mau memberkati, Dia berkata gini, aku akan memberkati engkau hai umatku, tapi nanti ya, tunggu COVID-19 selesai dulu. Itu bukan Tuhan saya. Itu bukan Tuhan saya. Dia berkata, aku akan memberkati engkau, tapi sayang, penyakitmu terlalu parah, stadiumnya sudah 4, sudah menyebar. Coba kalau masih stadium 2, aku bisa menyembuhkan. Itu bukan Tuhan saya. Sekalipun sudah menyebar stadium 4, 5, 6, 10 sekalipun, bahkan sudah mati busuk sekalipun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Yes. Saudara, sekalipun hari ini rumahmu sudah disita, sudah habis-habisan, emangnya Tuhan tidak bisa memberkati kita lebih daripada apa yang sudah kita punya? Tuhan sanggup. Tetapi satu hal yang Dia minta, semangat. Apa saudara? Semangat. Amin. Lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua. Ayat 3. Sefanya 2 ayat 3. Kita kembali kepada Sefanya. Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Cari Tuhan, cari keadilannya, cari kerendahan hati. Saudara, waktu kita punya problem dan masalah, cari Tuhan, cari keadilannya, cari kerendahan hatinya. Saudara, saat-saat seperti ini dalam COVID-19, semua rakyat, orang percaya dan tidak percaya lagi pada bingung. Apa yang mereka cari? Saat ada COVID-19 seperti apa yang mereka cari? Yang mereka cari masker. Harganya di bawah 5.000, sekarang bisa 50.000 dibeli. Kalap mereka. 100.000 dibeli. Saudara, salah nyarinya. Bukan itu yang membuat kita bisa bebas. Mau pakai masker seberapa banyak pun, kita nggak pernah ngeliat tuh virus ada di mana. Saudara, memang virus tidak masuk di sini, virus masuk dari sini. Kita tidak pernah tahu. Saudara, apa yang dicari oleh mereka? Mereka cari hand sanitizer, mereka mencari masker, mereka mencari apa? Itu antivirus, antinya, obatnya. Kita cari itu semua. Saudara, maaf, saya bukan melecehkan. Saya bukan melecehkan itu semua. Saya bukan melecehkan vaksin, saya bukan melecehkan masker, hand sanitizer, dan segala obat-obat yang lain. Saya bukan melecehkan itu. Tapi yang paling penting saudara adalah satu, cari Tuhan. Pak, kenapa mesti cari Tuhan? Kau baca firman Tuhan, Filipi 2 ayat 5. Kita lihat Filipi 2. Saudara, Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Kau baca firman Tuhan. Itu janji firman Tuhan, itu yang Dia siapkan buat saudara dan saya. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Filipi 2. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia sudah lakukan itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Semua binatang yang ada di dunia ini pasti ada namanya. Apa namanya? COVID-19. Apa namanya? Corona. Apa namanya? Kanker. Apa namanya? Virus. Apa namanya? Semua punya nama. Dan semua nama itu, saudara, firman Tuhan berkata kan?
Di dalam karuniakan kepada kita nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi dengan kata lain, nama Yesus itu cari dia karena apa? Karena melalui dia semua yang ada di atas dia, di langit, di atas bumi, di bawah bumi, tunduk, takluk, nyembah, mulut, mengaku dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kalau Tuhan menyertai setiap kita, tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Tidak ada satupun. Karena apa? Proteksi Allah atas setiap kita luar biasa. Makanya cari Tuhan itu yang benar, yang paling utama itu. Nanti Tuhan akan mengarahkan kita kemana. Saudara, percayalah. Percayalah, ini yang pertama yang harus kita. Bukan cari vaksinnya, bukan cari maskernya, bukan cari segala yang dunia tawarkan. Tetapi satu, carilah Tuhan. Yang kedua, cari keadilan. Kenapa cari keadilannya? Saudara harus tahu ini harus saudara tahu. Di dalam Kejadian 18 ayat 23. Kejadian 18 ayat 23. Kejadian 18 ayat 23. Abraham datang mendekat berkata, Abraham datang berbicara kepada malaikat-malaikat. Waktu malaikat-malaikat datang untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Apa kata Abraham? Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Wih, luar biasa. Itu yang harus kita pegang. Selama kita berkenan di hadapan Tuhan, selama kita di sini menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Terus selama kita ada di sana, sekalipun kita ada di tengah-tengah orang fasik, tapi kita akan diluputkan. Kita akan dilepaskan. Tuhan tidak pernah akan menghukum orang benar bersama-sama dengan orang yang bersalah, orang-orang kafir seperti itu. Ingat itu. Sekalipun COVID-19 sedemikian rupa ada di sekeliling kita, sebab kita tidak bisa memproteksi diri kita. Tetapi kalau Tuhan meng-cover kita, kalau Tuhan melindungi kita, kalau Tuhan menjaga kita dimanapun kita ditempatkan, bahkan firman Tuhan, kita minum racun sekalipun, kita tidak binasa. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan luar biasa. Karena itu yang terjadi. Cari keadilannya. Dia tidak akan memusnahkan kita orang benar bersama-sama dengan mereka, orang-orang kafir. Ingat itu. Kenapa cari Tuhan? Karena yang pegang otoritas dia. Kenapa cari Tuhan? Karena dialah segala-galanya. Dia tidak pernah akan bertindak tidak adil. Dia akan bertindak siapa yang bersalah, siapa yang berdosa, siapa yang ini, dialah yang akan dihukum. Amin. Dan yang ketiga adalah carilah kerendahan hati. Amin. Carilah kerendahan hati. Seperti apa, saudara? Lihat, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar sungai di Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Mesir, di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Lihat, saudara, Tuhan berkata carilah kerendahan hati. Dengan kata lain, kalau kita sudah bersalah, kalau Tuhan sedang menghukum kita, saudara, izinkanlah diri kita. Kalau Tuhan izinkan kita untuk direndahkan sedemikian rupa, kalau Dia inginkan kita untuk masuk ke sana, taatilah itu. Taatilah itu. Saudara, jangan kita berontak. Naaman, saudara, dia boleh panglima Aram, dia boleh menang perang, dia boleh menang atas Israel, tapi hari ini dia sakit kusta. Dia tidak bisa membawa kesombongannya, dia tidak bisa membawa kemenangannya, dia tidak bisa membawa panglimanya, rajanya, statusnya datang kepada Tuhan. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan lebih dari segala-galanya. Kau tidak bisa membawa harga dirimu, keangkuhanmu. Kau tidak bisa membawa jabatanmu. Kau tidak bisa membawa hartamu kepada Tuhan. Nanti nggak ada artinya. Kenapa? Apapun yang kau miliki, apapun yang kau punya, itu tidak maha kuasa. Tidak bisa. Kau boleh punya uang, tetapi tidak semua perkara dalam dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Kau boleh punya pangkat, kau boleh panglima, kau boleh menang perang, tapi ingat, tidak semuanya dapat kita selesaikan karena jabatan kita. Tidak semua kita bisa selesaikan karena apa? Karena uang kita, karena kehebatan kita. Disinilah, Naaman dididik, untuk memiliki kerendahan hati. Bahwa apapun yang dia miliki, dia punya sekarang, saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Karena kalau Tuhan izinkan melalui COVID Corona ini,
untuk kita direndahkan, untuk kita bisa sadar diri siapa kita. Dulu kita sombong, dulu kita angkuh, dulu kita tidak menghargai segala sesuatu karena kita punya uang, pernah makan sembarangan, makan istilahnya kita boros-boros makan, kita mau makan sembarangan, tidak habis kita buang. Kita mau jalan-jalan kemana, kita mau ke sana, kita mau jalan-jalan kemana, kita tinggal pergi kemana-mana karena kita punya uang. Kita mau beli apapun kita bisa melakukan karena kita punya uang, karena kita punya pangkat, karena kita punya jabatan, karena kita punya penghasilan. Tapi hari ini Tuhan izinkan kita untuk kita masuk dalam kerendahan hati daripada Allah. Kau boleh punya uang, tapi kau tidak bisa kemana-mana kan? Kau bisa punya uang, kau tidak bisa jalan-jalan kan? Kau bisa punya uang, tetapi uang itu tidak bisa mencukupkan seluruh kebutuhanmu. Semuanya stay at home. Halo, itu yang terjadi. Kalau Tuhan izinkan seperti itu, terima penuh hikmat. Cari hikmatnya. Karena kita tahu Tuhan sedang mengajar kita dengan kerendahan hati untuk kita sadar. Kalau kita tidak mau dididik kalau kita tidak mau dididik oleh COVID-19 ini, kita makin liar. Kita tidak tahu ke arahnya kemana kita akan dibawa. Tetapi kalau kita sadar, kalau saja kita sadar, ini merupakan bagian daripada Tuhan untuk menyadarkan kita. Stop ya, jangan terus jalan seperti yang dulu-dulu. Tapi kita harus bebenah diri, kita harus mengerti siapa diri kita supaya jalan kita ke depan. Semua berjalan dengan lancar. Bukan saja kita diberkati di dunia, tetapi surga menjadi bagian saudara dan saya. Ada amin? Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, COVID-19 bukanlah segala-galanya. Bukan saya melecehkan, bukan saya meremehkan masker, bukan saya meremehkan vaksin, tetapi carilah Tuhan lebih daripada, carilah keadilannya Dia. Kita tahu Dia maha adil. Dia tidak pernah akan menghukum kita orang benar bersama-sama dengan mereka. Ada amin? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, sebagian firman-Mu sudah hamba sampaikan. Berkat firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami Bapak, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami hari ini Tuhan, tetap semangat, karena Tuhan masih pegang otoritas. Apapun yang kami hadapi saat ini Bapak, kami harus mencari, bukan mencari vaksin yang baik, bukan mencari masker, hand sanitizer, bukan untuk mencari obat, bukan mencari rumah sakit, bukan mencari dokter yang hebat, tapi kami mencari Engkau, karena Engkau Tuhan, semua makhluk di dunia ini tunduk takluk kepada Engkau. Kalau kami berjumpa dengan Engkau, kami dilindungi, dijagai. Tidak pernah ada virus yang bisa menguasai kami. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang adil. Kau tidak akan menghukum kami orang benar bersama dengan orang-orang fasik, Bapak. Ajar kami, Bapak. Kalau Kau izinkan kami untuk ada dalam direndahkan, Bapak, untuk kami menuai berkat yang luar biasa, mampukan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, jemaat-Mu di mana belum mereka berada. Kalau saat-saat ini terjadi lockdown lagi, Bapak, biarlah kami bisa menikmati firman-Mu di mana mereka berada. Dan melalui tempat ini, di tempat sekarang ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap mereka. Berkati rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati. Kesehatan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati di dalam nama Yesus. Demikian juga negara kami, presiden, wakil presiden, dokter, suster, gubernur, Tuhan, semua jajaran sampai yang terendah. Tutup fokus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapak. Dan kami percaya melalui COVID-19 ini terjadi pembelajaran yang luar biasa buat negara kami, buat gereja-Mu, dan buat setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.